sekali lagi kami Iya. sebenarnya juga sudah mengundang Kementerian Pertanian karena yang ngatur siapa kemudian yang bisa dapat subsidi, datanya bagaimana alurnya dari Kementerian Pertanian, tetapi tidak ada yang kemudian bisa bergabung dengan kita untuk berdiskusi di sini. Sekali lagi, Pupuk Indonesia ini hanya sebagai produsennya saja yang memproduksi dari pupuk itu sendiri. Kalau dari Pak Mitro sendiri, teman-teman APTRI juga mencatat hal yang sama. Iya, betul. Jadi kita ini sumber data terutama ya, sumber data. Saya meragukan bahwa sumber data yang real itu masuk ke pertanian itu cocok. Jadi marilah kita bandingkan. Kita bandingkan satu sisi aja yang kebetulan saya ini ya zaman reformasi ikut, zaman kemarin saya juga sudah jadi petani sebelum reformasi. Itu zaman itu belum ada digitalisasi. Di mana tahun 90-an tahun itu nggak ada. Tapi seluruh petani ini, bahkan kami ini, saya yang sawah saya mungkin ya agak lumayan itu dengan saudara-saudara karena bapak saya ini senangannya beli tanah gitu. Jadi tiba anaknya gini kita ngopeni. Itu dipaksa harus beli pupuk, harus menggunakan pupuk subsidi dan harus waktu itu namanya Bimas ya. Harus pakai pupuk Bimas. Nggak boleh saya pakai pupuk lain itu. Harus sampai kita ini dipaksa-paksa pakai pupuk itu. Nah sekarang ini orang dibatasi, kita petani tebu paling di RDKK paling Banter cuma punya berapa? 2 hektar. Kalau lebih 2 hektar itu berarti petani mampu. Ya kalau mampu, kenapa orang punya lebih dari 2 hektar kan kita masih bisa petani. Dan maaf, saya ini nggak hanya petani tebu loh Pak. Saya ini petani padi juga, jadi ikut ngerasain juga ini. Dan hari ini padi saya yang mau tanam juga belum ada pupuk. Jadi ini kesulitan seperti ini sebetulnya tidak harus terjadi karena kita ini kan produsen pupuk. Gitu loh. Kita nanti tanya bagaimana kemudian distribusinya kalau di Pupuk Indonesia sesaat lagi. Tetap bersama kami. 1 kilonya 15.000. Biasanya? Yang biasanya 10.000. Kalau diseimbangkan pendapatan sama harga pupuk kimianya itu nggak seimbang lah. Sekarang mahal. Mahal. Petani pasti mengeluh. Harganya udah hampir mencapai 700.000. Ya harapannya ya yang jelas-jelas saja lah pupuk ini bisa dapat dijangkau lagi kembali harganya. Yang kami ketahui dari produsen bahwasanya ya mungkin stok itu mungkin ya tidak tersedia. Kalau udah sudah naik. Naik ya? Naik berapa Bu? Naik 100 lebih. 100 lebih, dari berapa? Dari 300 lebih menjadi 400 lebih. Naik, harganya naik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mitro dan juga Pak Andreas. Tapi sebenarnya distribusinya ini seperti apa sih kok? Tadi disampaikan pupuknya bisa pindah tangan, pindah toko dan lain-lain. Coba kita tanya kalau dari Pupuk Indonesia sendiri seperti apa, Pak Wadirut, monggo. Baik, kalau kita bicara mekanisme penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi, semuanya sudah diatur. Jadi mulai dari lini 1, lini 2, lini 3, sampai dengan lini 4 di level kios pengecer. Kami menyalurkan itu berdasarkan alokasi yang kami terima dari Kementerian Pertanian untuk setiap daerah di masing-masing kabupaten, turun ke kecamatan, bahkan turun sampai ke level kios, sesuai dengan data petani-petani yang berhak menerima. Artinya, penyaluran pupuk bersubsidi ini sudah diatur sedemikian rigid. Tentunya kalau tadi disampaikan ada perpindahan dan yang lain-lain, kami berhak untuk bisa juga melakukan teguran selama itu kepada tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan kami dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi, tadi Pak Andi Akmal juga menyampaikan, hari ini sudah sangat terbantu dengan adanya digitalisasi yang dilakukan di PT Pupuk Indonesia. Dan kami bahkan perjalanan pupuk dari lini 1 di produsen sampai dengan ke lini 4 itu kita bisa memantau perjalanannya sesuai dengan alokasi. Permasalahan yang tadi mungkin disampaikan dan juga Pak Andi tadi juga sampaikan bahwa data ERDKK itu kalau diagregasi untuk tanaman pangan mencapai 24 juta. Tapi kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi itu hanya tahun 2021 ini ekivalen dengan pupuk 9,05 juta.
Nah, tentunya ada di tempat-tempat tertentu dan kami juga mengikuti penyalurannya berdasarkan alokasi yang ada. Ini tentunya tidak semuanya bisa kita berikan. Kita tidak mungkin menyalurkan lebih dari 9,05 seperti yang ditetapkan. Sedangkan kalau kita bicara pupuk non subsidinya, distribusinya mungkin relatif bagi kami tentunya sebagai produsen akan memikirkan bagaimana yang paling efisien. Sehingga kami untuk pupuk non subsidi ini tidak mengikuti ketentuan untuk penyalurannya seperti halnya pupuk bersubsidi tadi. Kami memiliki beberapa gudang supply point yang ada di beberapa daerah dan tidak harus misalnya di setiap kabupaten kami punya gudang supply point. Tentunya kalau misalnya saya mengambil contoh lokasi kabupaten itu berdekatan dengan produsen pupuk, tentunya itu bisa dijangkau dari produsen pupuk, gudang di produsen sendiri, tidak perlu kita harus membuat gudang di situ. Nah, ini yang membuat perbedaan antara penyaluran pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidinya. Saya rasa itu Mbak Gita. Jadi sebenarnya sudah ada upaya bahkan tadi digitalisasi supaya di tracking dari pupuknya itu bisa dicek. Nah, kenapa masih bisa pindah? Nanti kita tanya lagi deh sama Pak Andreas supaya tidak ada lagi yang bisa pindah karena penyalurannya kalau dari produsennya pabriknya tadi udah benar. Nah, pindahnya ini siapa yang mindahin gitu? Sesaat lagi tetap bersama kami.